lalu sudah saya singgung, salah satu bentuk fungsi khusus itu ada rekursi ya, fungsi rekursif. Nah, apa itu rekursi? Hari ini kita akan bahas. Jadi sebuah objek itu dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Ya, artinya proses mendefinisikan objek terhadap dirinya sendiri itu disebut dengan rekursi. Perhatikan ya gambar pada slide berikut ini. Jadi di sini ada kaca, di dalamnya ada kaca itu lagi, kaca yang sama ya, dan gambar yang sama berulang-ulang. Nah, atau misalkan di sini ada lukisan, di dalam lukisan itu ada lukisan yang sama, di dalam lukisan ada lukisan yang sama. Nah, ini adalah ilustrasi dari rekursi ya. Jadi kita bisa definisikan fungsi rekursif itu tadi adalah fungsi yang didefinisikan atau memanggil dirinya sendiri. Ada dua bagian di dalam fungsi rekursif. Yang pertama itu adalah basis. Basis itu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif ya. Jadi basis itu adalah sebuah nilai ya, nilai. Sedangkan bagian yang kedua itu adalah recurrence atau rekurensi. Itu adalah definisi fungsi yang memanggil tadi dirinya sendiri. Berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi ya pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Misal kita ambil contoh di sini ada fungsi fn, itu basisnya untuk n sama dengan 0, nilainya adalah 3 ya. Di sini ada sebuah nilai dan artinya batas berhentinya adalah ini. Kita akan berhenti mengulang memanggil diri sendiri ketika kita udah ketemu n sama dengan 0. Nah, sebelum n sama dengan 0 artinya n sama dengan 1 dan seterusnya. Berapakah nilai fungsi? Nilai fungsi adalah 2 kali f n-nya dikurangi 1 ditambah 4. Misal di sini kita diminta mencari tentukan nilai f4. Maka f4 itu sama dengan 2 kali f3 kalau berdasarkan yang ini ya. 2 kali f3 ditambah 4. Nah, kita kan tidak tahu berapa nilai f3. Nah, kita cari f3 kalau berdasarkan definisi ini adalah 2f2 ditambah 4. F2 berapa nilainya? Nggak tahu. Oke, kita cari lagi. F2 adalah 2f1 tambah 4. F1 berapa? F1 adalah 2f0 tambah 4. Ini sudah mencapai n sama dengan 0, artinya sudah mencapai basis. Kita berhenti untuk memanggil fungsi ini, memanggil diri sendiri, dan kita isikan dengan nilai yang sudah kita definisikan, yaitu 3. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan dan kita hitung akan ketemu F4 sama dengan 108. Nah, itu ya, jadi gunanya basis dan rekurensi. Contoh lain menghitungnya, kalau ini tadi adalah dengan cara menurun dari F4 ke F3, ke F2, ke F1, ke F0. Bisa juga dengan cara menaik dari F0 ke F1, ke F2, ke F3, nanti akan ketemu F4. Seperti itu ya. Contoh lain itu faktorial. Faktorial itu kan n faktorial misalkan ya, itu adalah artinya 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai dengan n-1 dikali n. Perhatikan di sini 1 dikali 2 kali 3 sampai dengan n-1 ini sendiri merupakan n-1 faktorial ya kan. Nah, bisa kita ringkas ini perkalian ini menjadi n-1 faktorial dikali n. Artinya bisa kita buat faktorial itu dalam bentuk rekursif, yaitu ketika n sama dengan 0, kita berhenti, nilainya adalah sama dengan 1. Selebihnya, n faktorial itu adalah n dikali n-1 faktorial. Misalnya 5 ya. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 faktorial adalah 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 dikali 2 faktorial. Dan seterusnya nanti sampai dengan
ketemu 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1. 1 kita isikan nilainya ke atasnya, isikan lagi ke atasnya, isikan lagi ke atasnya, isikan lagi ke atasnya, isikan lagi ke atasnya, maka kan ketemu nilai 5 faktorial. Seperti itu ya. Ya, ini kalau misalkan kita buat faktorial tadi di dalam fungsi pemrograman, ya. If n sama dengan 0, maka nilai basisnya tadi ini adalah basis ya. Kita return 1. Tapi selain itu, kita akan panggil fungsi faktorial itu sendiri. N dikali fungsi faktorial dikali n-1. Di sini nama fungsinya adalah faktorial. Seperti itu. Barisan lain, contoh lain ya yang bisa dinyatakan dalam rekursif adalah barisan Fibonacci. Itu yang suku-sukunya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Itu bisa kita buat bentuk rekursifnya ketika n sama dengan 0, nilainya 0. Ketika n sama dengan 1, nilainya 1. Ini basis ya, dua-duanya. Untuk suku-suku lainnya bagaimana? Adalah suku ke n-1 ditambah suku ke n-2. Artinya kan dia memanggil dirinya sendiri untuk n-1 dengan n-2. Nah, ini juga adalah bentuk rekursif. Berikutnya ada lagi fungsi polinom atau Chebyshev. Itu juga bisa dinyatakan dalam rekursif. Deret. Ya, deret itu juga mungkin teman-teman sudah sering lihat tapi tidak sadar bahwa itu sebenarnya juga rekursif. Deret itu kan adalah misalkan jumlah bilangan dari 0 sampai n ya. Kita misalkan dengan AK bilangan itu, maka AK sigma AK adalah A0 tambah A1 tambah A2 dan seterusnya sampai dengan A ke n-1 ditambah A ke n. Ini sendiri dari sini sampai sini, ini kan adalah sigma. Sigma dari K sama dengan 0 sampai n-1 dari AK ditambah AN. Artinya kalau bisa kita definisikan dalam bentuk rekursif, ketika dia A0, maka n sama dengan 0. Kalau dia lebih dari 0, maka sigma K sama dengan 0 sampai dengan n dari AK itu adalah sigma K sampai dengan 0 dari K sama dengan 0 sampai dengan n-1 dari AK ditambah AN. Demikian. Nah, perhatikan bentuk barisan bilangan berikut ya. Barisan bilangan berikut. Kita punya suku pertama itu 1, suku kedua itu 2, suku ketiga itu 4, 8, 16, dan 64. Dengan elemennya itu n dimulai dari 0 ya. N ke 0, ini n kedua, ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau teman-teman perhatikan, nilai-nilai setiap suku ke n itu adalah perpangkatan 2 dengan n. Atau rumus suku ke n sama dengan 2 pangkat n. Jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Nah, ini juga bisa selain kita nyatakan dalam bentuk seperti ini atau bentuk rumus suku ke n, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk rekursif. Bagaimana caranya? Yaitu kalau teman-teman perhatikan di sini suku kedua itu adalah 2 kali suku pertama, ya kan? 2 kalinya ini. Suku keempat juga 2 kali suku kedua. 4 ini adalah 2 kali 2. 8 ini adalah 2 kali 4. 16 ini adalah 2 kali 8. 64 ini adalah ini harusnya 32 ya. 32 baru 64. Nah, itu kan basisnya di sini A ke 0 sama dengan 1. Ya, ini awalnya. Bentuk rekurensnya suku ke n itu sama dengan 2 kali suku sebelumnya. Nah, ini dia bentuknya menjadi rekursif. Artinya untuk tahu suatu nilai suatu suku ke n itu kita harus tahu nilai suku-suku sebelumnya. Itu yang disebut dengan barisan rekursif. Ya, contoh. Kita ambil contoh di sini ada koloni bakteri ya, dengan dimulai dari 5 buah bakteri. Dan nilai awalnya itu 5 ya. Setiap bakteri
itu akan membelah diri menjadi dua kalinya ya, setiap 1 jam. Artinya sekarang ditanya berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam. Misalkan AN sama dengan jumlah bakteri setelah N jam. Ya, kita nyatakan ini fungsi dalam fungsi rekursif. Ketika awal pertama kali itu nih bakterinya baru ada 5 ya. Setiap 1 jam itu akan 2 kali lipatnya, maka jumlah bakteri pada jam ke N itu sama dengan 2 kali jumlah bakteri pada jam ke N-1. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi bisa barisan bakteri ini kita buat dalam rekursif seperti ini. Jadi setelah 4 jam tinggal kita cari ya, A keempat itu kan sama dengan 2 kali ke A3. A3 sama dengan 2 kali A2, A2 sama dengan 2 kali A1, A1 sama dengan 2 kali 0. A0 kan kita tahu 5, maka A1 sama dengan 10. A2 2 kali 10 ya kan, sama dengan 20. A3 sama dengan 2 kali A2 sama dengan 40. A4 sama dengan 2 kali A3 sama dengan 80. Jadi setelah 4 jam itu terdapat 80 buah bakteri. Lalu jadi kalau teman-teman perhatikan tadi dari ini contoh yang pertama tadi ya, suatu barisan itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Kita bisa nyatakan dalam suku A ke 0, A ke 1, A ke 2 dijembrengin sampai dengan A ke N atau dilambangkan dengan himpunan AN ini ya. Nah, elemen barisan ke A ke N, suku ke N itu bisa kita tentukan dari suatu persamaan. Nah, contohnya kalau yang ini tadi, persamaannya adalah AN sama dengan 2 pangkat N. Nah, tapi bisa juga suatu fungsi itu persamaannya diekspresikan atau dinyatakan secara rekursif. Jadi ada kaitannya dengan elemen sebelumnya, yaitu A ke 0 sampai dengan A ke N-1. Nah, bila persamaan ini ya, contohnya seperti ini, AN ini kan ada memanggil-manggil fungsi sebelumnya nih. Fungsi sebelumnya dipanggil, menyangkut pautkan dengan elemen sebelumnya, maka persamaan ini dinamakan dengan relasi rekurensi. Itu ya. Nah, sama seperti definisi fungsi tadi. Di sini kita perlu kondisi awal atau basis tadi ya, basis. Jadi selain kita mengetahui bentuk rekurensnya ini, kita juga perlu tahu basisnya, kondisi awalnya. Misalkan A0 sama dengan 1, A0 sama dengan 1, dan A1 sama dengan 2 sebagai batas berhentinya tadi ya. Contohnya kalau Fibonacci tadi F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1, dan ini adalah bentuk rekurensnya. Nah, kondisi awal ini akan secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda itu akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Nah, bagaimana mencari solusi dari sebuah relasi rekurensi? Jadi, kalau misalkan dalam bentuk rekurensi kan sulit ya dihitung, karena kita untuk menghitung suku ke N itu artinya kan kita harus menghitung suku ke N-1, ke N-2, N-3 dan seterusnya sampai dengan kondisi awal entah 0 atau 1. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya persamaan yang eksplisit tadi seperti ini ya, itu kan akan sangat mudah kita mencari elemen ke N dari barisan itu. Nah, maka dari itu kita perlu mengubah formula tadi, sebarisan tadi ya, agar tidak lagi mengandung bentuk rekursif. Nah, itulah yang disebut dari solusi dari sebuah relasi rekurensi. Bagaimana formulanya untuk menentukan suku KN itu tidak lagi melibatkan bentuk rekursif ya. Jadi formula tersebut tapi memenuhi relasi rekurensi yang dimaksud. Nah, contoh di sini ada bentuk rekurensinya adalah ini. AN sama dengan 2 kali A-1, AN-1 dikurang AN-2. Ini adalah kondisi awalnya. Periksalah apakah
AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurensi tersebut. Artinya kita bisa mengetahui elemen ke N itu pakai ini, nggak perlu lagi bentuk rekursif ini. Apakah ini benar tapi menggantikan bentuk rekursif ini? Nah, kita cek dulu. AN itu kan tadi sama dengan ini ya, 2 AN-1 dikurang AN-2. Nah, kita coba substitusikan aja langsung ke sini. 2 untuk AN kan sama dengan 3N, berarti kalau AN-1 artinya 3 kali N-1, kalau N-2 artinya 3 kali N-2. Nah, ini diselesaikan persamaannya, maka ketemu. Ini hasilnya adalah 3N. Maka AN, ya, ini kan AN sama dengan 3N, ketemu. Maka jadi 3AN sama dengan 3N itu merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut. Jadi kita bisa tidak menggunakan bentuk rekursif ini, tapi menggunakan solusinya dalam bentuk persamaan eksplisit, ya, seperti itu. Lalu contoh berikutnya, ini ada AN sama dengan 2 AN-1 dikurang AN-2, ya. Ini adalah nilai awalnya, A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Kita mau lihat apakah AN sama dengan 2 pangkat N itu solusi dari rekurensi ini. Nah, sekarang kita lihat kan di situ AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan ini. AN sama dengan 2 kali, berarti kan 2 pangkat N-1 dikurang 2 pangkat N-2. Nah, ini diselesaikan, hasilnya adalah ini. AN sama dengan 2 pangkat N-2 pangkat N-2. Tidak ketemu ya, jadi nggak sama, 2N tidak sama dengan 2N justru. Jadi AN sama dengan 2N itu bukan merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut. Atau cara lain bisa teman-teman ambil contoh ya, misalkan diketahui kan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 3, maka bisa kita ambil sembarang N, misalkan di sini N sama dengan 2, maka A2 itu kalau dicari menggunakan rumus rekurens dengan rumus yang eksplisit tadi, apakah sama? Oh, ternyata hasilnya beda. Untuk N sama dengan 2, kalau pakai yang bentuk rekurens hasilnya 3, sedangkan menggunakan bentuk yang eksplisit hasilnya 4. Maka N sama dengan 2 pangkat N itu bukan merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut. Nah, kalau misalkan untuk membuktikan dia bukan, ya, itu ambil satu saja contoh yang salah, maka itu sudah terbukti dia bukan merupakan solusi dari rekurensi tersebut. Tapi untuk membuktikan dia merupakan, itu tidak bisa pakai contoh ya, itu harus dibuktikan semuanya. Tuh. Nah, jadi dari solusi itu tadi, ya, itu suatu hal penting yang harus dilakukan sehubungan dengan relasi rekurensi itu adalah bagaimana menyelesaikan relasi tersebut, kan, mencari penyelesaian dari barisannya tadi kan, barisan yang bentuknya rekursi itu bagaimana kita menyelesaikannya, mencari deretnya itu kan. Nah, penyelesaian yang dimaksud di sini adalah mengubah relasi rekurensi itu menjadi suatu barisan yang dinyatakan dengan rumus eksplisit, karena tadi permasalahannya kalau misalkannya dalam bentuk relasi rekurensi itu harus dihitung satu-satu. Misalkan N-nya sama dengan 30, berarti kan kita harus mencari N ke 30, 29, 28, 27 dan seterusnya sampai dengan N ke 1 atau N ke 0. Sangat tidak efektif ya untuk menghitung satu-satu. Maka dari itu kita perlu mencari solusinya tadi ya untuk mendapatkan nilai dari suku ke N, dan kita bisa menyelesaikan relasi rekurensi itu untuk mencari rumus umumnya, penyelesaiannya, mencari nilai deretnya itu bagaimana sih. Nah, kalau ini tadi kan mencari rumus suku ke N nih, kalau ini mencari penyelesaiannya. Sekarang kita masuk mencari penyelesaiannya, berapa sih jumlah akhir dari barisan tersebut, seperti itu. Nah, cara yang pertama itu bisa dilakukan dengan iterasi. Iterasi itu prinsipnya kita setiap suku-suku dari barisan itu kita jembrengin dulu satu-satu ya. Jembrengin dulu satu-satu, misalkan ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N. Sampai kemudian kita melihat pola.
pola dari barisan ini. Baru kalau misalkan udah ketemu pola, oh ternyata ini adalah deret aritmatik biasa untuk bilangan bulat dengan beda sama dengan 1. Oh, kalau gitu berarti penyelesaiannya pakai rumus ini, n dikali n plus 1 bagi 2. Nah, itu ya. Mudah-mudahan nyambung sampai sini, teman-teman. Jadi, kita lihat suku-suku barisan secara berurut. Kemudian kita lihat polanya. Seperti ini ternyata, oh ini tuh ternyata bentuknya penjumlahan bilangan kuadrat. Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Oh, kelihatan polanya. Berarti bisa kita selesaikan relasi rekurensinya menggunakan rumus umum ini. Seperti itu. Nah, contoh. Misal di sini ada uang ya, kasusnya di sini bunga bank. Tadinya awalnya tabungan nasabah itu sebesar 10.000 disimpan di bank dengan besar bunga 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Ya. Misalkan kita nyatakan ya bentuk rekurensinya, jumlah uang dalam tahun ke N itu adalah jumlah uang tahun sebelumnya ditambah bunganya 0,11 kali jumlah uang tahun sebelumnya. Kondisi awal itu jumlah uang tabungan pertamanya itu adalah 10.000. Nah, sekarang kan yang diminta adalah P30. Nah, kalau misalkan teman-teman tetap menggunakan relasi rekurensi yang ini, kan teman-teman harus mencari P ke-3, ke-29, P ke-28, P ke-27, dan seterusnya sampai P ke-0, baru bisa mendapatkan P30. Sangat tidak efektif, maka kita akan mencoba mencari solusinya. Bentuk umumnya tadi ya, dengan rumus eksplisit. Nah, solusi dari PN sama dengan PN-1 tambah 0,11 PN-1 itu bisa kita pecahkan dengan cara seperti ini. PN itu kan PN-1 tambah 0,11 PN-1. Itu artinya 1,11 PN-1. Nah, PN-1 berapa? PN-1 adalah 1,11 PN-2. Artinya 1,11 kuadrat PN-2. PN-2 berapa nilainya? PN-2 adalah 1,11 PN-3. Ini artinya 1,11 pangkat 3 dari PN-3. Dan seterusnya, ini kan untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Artinya, kelihatan dari di sini polanya, kalau PN itu sama dengan 1,11, ini kan N kali P0. Kenapa 0? Karena ini kan kalau dimasukkan 3 kurang 3 ya. Ini juga 2 kurang 2. Ini 1 kurang 1, maka P0. Nah, rumus umumnya atau solusinya tadi sudah dapat, maka kita tinggal mencari penyelesaiannya. Penyelesaian dari relasi rekurensi. Ini solusi sudah dapat, kita cari penyelesaiannya. Penyelesaian relasi rekurensi untuk kasus bunga bank ini. Untuk N sama dengan 30 itu adalah 10.000 dikali 1,11 pangkat 30. Hasilnya adalah ini. Ya, itu kenapa kita perlu mencari solusi dari relasi rekurensi tadi untuk mendapatkan penyelesaian dari relasi rekurensi itu. Nah, berikutnya di sini adalah graf di sini ya. Di sini kita punya graf dengan n buah titik dan setiap pasang titik itu dihubungkan dengan sebuah garis. Artinya di sini graf lengkap. Tidak ada titik yang tidak memiliki garis gitu ya. Jika Sn menyatakan jumlah garis dalam K ke N atau paragraf graf ke N, maka buktikan bahwa Sn memenuhi relasi rekurensi ini. Bentuk rekurensinya adalah seperti ini. Buktikan bentuk rekurensinya adalah ini, lalu selesaikan relasi rekurensi Sn tersebut. Nah, kita buat ilustrasinya ya. Kita ambil N dari 1 sampai dengan 5. Untuk N sama dengan 1 artinya titiknya 1. Untuk N sama dengan 2 titiknya 2. Untuk N sama dengan 3 titiknya 3. Dan seterusnya sampai N sama dengan 5 titiknya adalah 5. Perhatikan di sini saya ambil contoh ya. Untuk N sama dengan 3 atau K3 itu kan titiknya tadi ada 3. Dan garisnya juga ada 3. Nah, ketika ditambahkan 1 titik,
artinya n-nya jadi sama dengan 4, itu garisnya adalah garis yang ketiga ini, yaitu 3 ditambah dengan kita buat garis baru ke titik-titik yang sudah ada. 1, 2, 3, ya kan? Sejumlah n-nya sama dengan 3. Artinya sekarang ada 6 garisnya. Nah, itu artinya terbukti yang ini tadi. S ke N itu sama dengan S ke N-1 ditambah jumlah titik di N-1 itu. Sekarang kita disuruh selesaikan relasi recurrence untuk Sn. Bukan hanya untuk 1 sampai 5 ini ya, maksudnya untuk semua relasi rekurensi tersebut, mencari rumus umumnya, penyelesaiannya. Kita bisa lihat di sini. Pertama kan Sn sama dengan Sn-1 ditambah N-1. Nah, Sn-1 itu berapa? Sn-1 itu adalah Sn-2 ditambah N-2. Sn-2 sendiri berapa? Sn-2 sendiri adalah Sn-3 ditambah N-3. Ini kalau kita teruskan terus sampai dengan S ke N-1, ya, itu sama dengan N-1 ditambah dan seterusnya sampai dengan N-3, N-2, dan N-1. Ini kalau kita selesaikan menjadi S1 ditambah 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai dengan N-2 ditambah N-3. Karena S1 sama dengan 0, maka ini sama dengan deret aritmatik biasa ya, untuk 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan N-2 ditambah N-1. Maka bisa kita selesaikan dengan rumus deret aritmatik yang biasa. Di sini menjadi setengah N dikali N-1. Jadi tadi ini menggunakan iterasi ya. Menggunakan iterasi kita melihat polanya. Bisa untuk membantu itu teman-teman boleh dijembrengin dulu. Misalnya dijembrengin dulu, kalau graf tadi dijembrengin dulu di sini untuk memahami pola dari barisnya. Baru kemudian dari pola itu kita mencari rumus umum, solusi ya dari relasi rekurensi tersebut dan menyelesaikannya, mencari penyelesaiannya dari relasi rekurensi tersebut. Tapi permasalahannya kan tidak semua baris itu punya pola. Nah, jadi kita perlu cara lain untuk menyelesaikan relasi rekurensi yang tidak memiliki pola, ya. Jadi di antara untuk barisan-barisan yang pola di antara suku-sukunya itu tidak mudah didapat atau bahkan tidak berpola, tuh ya, kita bisa menyelesaikannya dengan namanya persamaan karakteristik. Untuk memahami persamaan karakteristik ini, kita perlu tahu dulu jenis relasi rekurensi yang mau kita selesaikan. Jadi ada 3 jenis relasi rekurensi ya. Yang pertama itu rekurensi linier. Relasi rekurensi itu kita sebut linier, misalkan N dan K itu adalah bilangan-bilangan bulat tidak negatif dengan N lebih dari K. Nah, relasi rekurensi linier derajat K adalah relasi yang berbentuk seperti ini. C0N AN, C1N AN-1, dan seterusnya sampai dengan CK kali N ke A kali AN-K sama dengan Fn, di mana C0 ini ya, ini konstanta ini tidak sama dengan 0 gitu ya. C0N dan CKN itu tidak sama dengan 0. Yang ini dengan yang ini itu tidak sama dengan 0. Nah, itu kita sebut dengan rekurensi linear. Bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Nah, kalau misalkan C0N, C1N sampai dengan CKN ini itu semuanya konstanta, maka relasi rekurensi ini disebut relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan. Bukan hanya linier ya, tapi dengan koefisien konstan. Artinya semua ini adalah konstanta. Kemudian ada jenis yang ketiga adalah apabila dalam persamaan ini Fn ini nilainya sama dengan 0, maka
itu kita sebut rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan. Seperti itu. Jadi kalau tadi rekurensi linier bentuk umumnya seperti ini, linier ya, tidak ada kuadratik, tidak ada perkalian, tidak ada polinomial di sini. Sedangkan rekurensi linier dengan koefisien konstan bentuknya adalah seperti ini. C0, C1 dan seterusnya sampai dengan CK itu adalah konstanta. Konstanta, tidak ada variabel di situ. Kemudian kalau dia selain linier dengan koefisien konstan, Fn-nya itu juga sama dengan 0, maka disebut rekurensi homogen, tambahkan homogen, linier dengan koefisien konstan. Nah, ini contohnya ya. Tentukan apakah persamaan di bawah ini merupakan relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan, atau homogen linier dengan koefisien konstan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Di sini yang ini apa masuk yang mana ini? AN dikurang 7 AN-1 tambah 10 AN-2 itu termasuk relasi rekurensi homogen linier ya, dengan koefisien konstan derajat 2. Ya, karena apa? Karena semuanya adalah konstanta ini ya. Di sini 1, di sini min 7, di sini 10. Maka ini rekurensi linier dengan koefisien konstan. Nah, kalau yang ini juga rekurensi linier ya, karena bentuknya ini bisa kita buat menjadi sama dengan 0 seperti ini. Maka ini homogen linier dengan koefisien konstan. Jadi yang pertama dengan yang kedua ya, dia homogen linier dengan koefisien konstan. Karena yang pertama dia linier, yang kedua semua ini adalah konstanta, ya kan? Yang ketiga dia bisa dibuat sama dengan 0. Sama dengan 0. Seperti itu. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini bentuknya adalah seperti ini. CK min 2, CK min 2 sama dengan 0. Maka itu juga relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan. Derajatnya adalah 2. Kalau yang tadi derajatnya 3 ya kan? Ini 0, 1, 2, 3 gitu, derajatnya 3. Nah, yang ini bukan rekurensi linier. Linier saja dia tidak, apalagi yang lain-lain ya, karena ini ada bentuk kuadratik. Sama yang E juga ini ada bentuk perkalian. Ini jadi bukan rekurensi linier. Tidak perlu teman-teman repot-repot mengecek apakah dia linier dengan koefisien konstan atau homogen linier dengan koefisien konstan. Lalu berikutnya yang ini adalah FK min 2, FK min 1 sama dengan min 1. Maka itu tidak homogen. Dia rekurensi linier dengan koefisien konstan, tapi tidak homogen karena Fn tidak sama dengan 0. Nah, yang ini HK plus HK min 1 dikurang K min 1 H K min 2 sama dengan 0. Di sini ada salah satu yang bukan konstanta. Ya, di sini ada mengandung variabel K. Maka ini bukan linier dengan koefisien konstan ya, dia hanya linier saja. Maka ini relasi rekurensi linier, bentuknya linier, tapi koefisiennya tidak konstan karena ada yang tadi syaratnya ya harus semuanya adalah konstanta supaya bisa kita sebut koefisien konstan. Walaupun dia sama dengan 0 tapi tidak ya, dia tidak memenuhi yang dua ini. Dia hanya rekurensi linier. Nah, cara menyelesaikan relasi rekurensi tadi ya, kalau tidak bisa diselesaikan dengan iterasi, itu pertama bisa kita selesaikan dulu untuk relasi rekurensi homogen linier. Pertama syaratnya homogen linier dulu nih. Ya, artinya bentuknya AN tambah C1 AN-1 dan seterusnya sampai ke K, CK AN-K itu harus bentuknya sama dengan 0 gitu pun ya. Jadi dari persamaan relasi
Dari relasi rekurensi yang bentuknya ini, kita buat persamaan karakteristik yang sesuai dengan rekurensi tersebut. Bentuknya adalah ini. Jadi ini tadi kan derajatnya berapa. Nah, itulah gunanya derajat tadi untuk membentuk persamaan karakteristik tadi. Ini T pangkat K ditambah C1, T pangkat K-1 dan seterusnya sampai dengan CK. Menurun ini ya, menurun terus. Kemudian dari persamaan itu kita cari akar-akar karakteristiknya. Jadi itu ya. Pertama adalah mencari persamaan karakteristik dari rekurensi ini, relasi rekurensi homogen linear ini. Kemudian kita cari akar-akar karakteristik dari persamaan ini. Mungkin langsung dengan contoh saja saya jelaskan ya nanti. Nah, dari akar-akar ini tadi ya, akar-akar itu tadi kita bisa lihat kalau misalkan semua akarnya berbeda, maka penyelesaiannya, bentuk umum penyelesaiannya adalah seperti ini. C1AN sama dengan C1 kali akar pertama pangkat N tambah C2 kali akar kedua pangkat N dan seterusnya. Sampai berapa buah akar dari akar karakteristik yang kita dapatkan. Bagaimana kalau ada akar yang kembar? Kalau ada akar yang kembar, maka penyelesaiannya adalah gunakan rumus umumnya seperti ini. Ini akar kembar. C1 tambah C2N dan seterusnya sampai berapa banyak akar kembarnya dikali akar kembarnya itu pangkat N. Nah, kalau misalkan akarnya campur, ada yang kembar dan ada yang berbeda, maka penyelesaiannya adalah akar kembarnya dulu dituliskan, baru kemudian lanjutkan dengan akar-akar yang berbeda. Oke, kita coba ya selesaikan relasi rekurensi di bawah ini. Ini dia ada bentuk rekurensinya adalah AN sama dengan 3 kali AN-1 ditambah 4 kali AN-2. Nah, ini dia tidak bisa diselesaikan dengan iterasi, kita asumsikan ya. Jadi kita harus gunakan persamaan karakteristik. Kita ketahui kondisi awalnya A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 3. Nah, di sini relasi rekurensinya tadi kita buat homogen dulu. Homogen artinya dia sama dengan 0. Ini kan udah linear ya, linear dengan koefisien konstan, tinggal kita buat dia homogen dengan cara dijadikan sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat persamaan karakteristik ini. Kan ini derajatnya 2 ya, 0, 1, 2. Maka persamaan karakteristiknya adalah T kuadrat ya, karena pangkat ini derajatnya 2, maka ini kuadrat. T kuadrat min 3T min 4. Dapat dari mana? Dapat dari sini koefisiennya 1, 3, 4. Ambil dari sini 1, 3, 4. Ini persamaan karakteristiknya. Akar-akarnya ya sama seperti mencari akar-akar biasa. Ini adalah T-4 dikali T-1 sama dengan 0, maka akar-akar karakteristiknya adalah 4 dan min 1. Berbeda ya, tidak ada akar yang kembar, maka penyelesaiannya kita pakai bentuk yang ini. Yang pertama, yaitu C1 4 pangkat N ditambah C2 min 1 pangkat N. Jadi tinggal dimasukkan akarnya ini aja ke sini. Nah, sekarang bagaimana mencari C1 dan C2? C1 dan C2 bisa kita dapatkan dari kondisi awal. Tadi kita masukkan ya, kalau N-nya sama dengan 0, A0 itu sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan C1 4 pangkat 0 ditambah C2 min 1 pangkat 0. Jadi kita dapatkan persamaan 1 sama dengan C1 tambah C2. Kemudian substitusikan untuk kondisi awal yang kedua, A1 sama dengan 3. Itu maka kita akan dapatkan persamaan kedua. Ini kita bisa lakukan dengan sistem persamaan linear, entah substitusi entah eliminasi. Akhirnya kita akan menemukan nilai C1 dan C2. Maka penyelesaian dari rekurensi ini tadi adalah kita masukkan ke sini C1 dan C2-nya. Maka didapat AN sama dengan berapa tadi? 4/5 ya. 4 pangkat N ditambah ini tadi 1/5 ya. 1/5 min 1 pangkat N. Ini adalah penyelesaian untuk relasi rekurensi ini. Ini yang disebut dengan menggunakan persamaan karakteristik.
bukan menggunakan iterasi. Contoh yang kedua, di sini ada persamaannya ini ya, AN dikurang 3AN-1 ditambah 3AN-2 dikurang N-3 sama dengan 0. Nah ini gampang, ini udah homogen ini bentuknya. Ini diketahui kondisi awal ada 3. Maka ini kan derajatnya 3 ya. 0, 1, 2, 3 derajatnya 3, maka persamaannya pangkat 3. T pangkat 3, T pangkat 3, T kuadrat, T sama sebuah nilai. Itu dapatnya dari mana? Konstantanya diambil dari sini. 1 min 3, 3 min 1 ya kan? Jadi 1 min 3, 3 min 1. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Kita cari akar-akar karakteristiknya. Ini adalah T min 1 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini mempunyai 3 akar kembar ya kan? Maka kita pakai bentuk ini penyelesaiannya. Bentuk umum penyelesaiannya adalah ini kita gunakan kalau dia kembar. Bagaimana caranya? Caranya adalah C1 tambah C2N tambah C3N kuadrat. Stop sampai situ karena akarnya hanya 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian 1 ini adalah akarnya tadi. Disubstitusi ke sini 1 pangkat N. Maka ini adalah bentuk umum penyelesaiannya. Sekarang kita harus mencari tahu C1, C2, dan C3 itu berapa nilainya. Kita gunakan kondisi awal yang tadi A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, dan A2 sama dengan 4. Jadi kita akan dapatkan 3 persamaan ini. 1, 2, dan 3. Ini kita bisa lakukan substitusi ke sini, nanti didapat, dan ini ke sini, kemudian nanti kita eliminasi. Maka akan didapatkan C1 sama dengan 1, C2 sama dengan setengah, dan C3 sama dengan setengah. Maka penyelesaiannya didapatlah AN sama dengan 1 tambah setengah N tambah setengah N kuadrat. Jadi dari bentuk rekursif seperti ini menjadi seperti ini penyelesaiannya. Nah untuk yang ketiga, contohnya ini AN dikurang 7AN-1 tambah 16AN-1 kurang 12AN-3. Ini saya akan tinggalkan untuk teman-teman kerjakan sebagai latihan ya di akhir nanti. Cuma saya kasih clue saja, ini akarnya campuran dari kembar dan berbeda. Berbeda persamaan karakteristiknya, ini kan derajatnya 3 juga ya. Berarti T pangkat 3 dikurang 7T kuadrat ditambah 16T dikurang 12. Nah, ini teman-teman cari akar-akarnya, baru dimasukkan ke bentuk umum yang ini. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Bagaimana sekarang pertanyaannya, bagaimana sudahlah dia tidak bisa dicari dengan iterasi, dia tidak homogen ya, dia tidak homogen pula. Nah, itu perlu penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus untuk yang relasi rekurensi dia linear. Ini tapi tetap syarat linear harus ya. Harus. Tapi dia tidak homogen. Tidak homogen dengan koefisien konstan. Jadi untuk menyelesaikannya itu kita harus mencari penyelesaian homogennya dulu ditambah dengan penyelesaian khusus atau disebut dengan penyelesaian total di sini. Hanya saja tidak ada metode yang pasti untuk menentukan penyelesaian untuk rekurensi linear yang tidak homogen ini ya. Yang dapat dilakukan hanyalah memperkirakan bentuk umum dari penyelesaiannya itu, atau dikenal dengan koefisien tertentu atau undetermined coefficient. Nah, misal ya, ini adalah relasi rekurensi linear dengan koefisien konstan. Jadi tadi sama, kita cari yang persamaan karakteristik untuk yang penyelesaian homogennya dulu. Kemudian dari Fn-nya, kan dia kan tidak homogen ya, berarti kan Fn-nya ada nilai, bukan 0 kan. Dari Fn ini baru kita memperkirakan penyelesaian ini untuk penyelesaian khususnya. Untuk penyelesaian khususnya ini ada 6 bentuk ya. Nah, jadi penyelesaian total adalah penyelesaian persamaan karakteristik yang homogen tadi ditambah dengan penyelesaian khusus. 2 kali pengerjaannya. Contoh ya.
Contohnya, carilah penyelesaian total relasi rekurensi di bawah ini. AN dikurang 7 AN-1 tambah 10 AN-2 sama dengan 4N. 4 pangkat N ya. Ini tidak homogen karena tidak sama dengan 0. Ini adalah bentuknya 4 pangkat N. Diketahui kondisi awal A0 sama dengan 8, A1 sama dengan 36. Nah, maka untuk menyelesaikan relasi rekurensi yang seperti ini, pertama kita cari yang ini dulu. Yang bentuk homogennya dulu ya. Bentuk homogennya ini AN-7 AN-1 tambah 10 AN-2 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita cari persamaan karakteristiknya. Ini kan derajatnya 0, 1, 2. Persamaannya adalah T kuadrat min 7T tambah 10. Akar-akarnya adalah T min 2 kali T min 5. Akar-akarnya adalah 2 dan 5. Ya kan? Ini penyelesaian homogennya menjadi C1 2 pangkat N tambah C2 5 pangkat N. Ini kan dimasukkan ke sini ya. Nah, kalau dia homogen tadi selesai sampai sini. Permasalahannya dia tidak homogen. Ada bentuk Fn-nya. Fn-nya sama dengan 4 pangkat N. Nah, bagaimana menyelesaikan yang Fn-nya ini? Adalah kita lihat syarat yang di tabel tadi. Ini kan bentuknya 4 pangkat N ya. Alias A pangkat N lah. Sesuatu dipangkatkan dengan N. Dari bentuk ke-6 ini, 6 bentuk 6 bentuk Fn ini itu masuk ke antara bentuk pertama atau bentuk kedua ini. Sekarang tinggal kita lihat syaratnya. Apakah A ini adalah akar persamaan karakteristik atau bukan dari persamaan yang homogennya. Ini kan tadi persamaan homogennya kan akar karakteristiknya 2 dan 5. 4 itu kan bukan berarti ya, bukan bagian dari akar karakteristik ini. Maka bentuk penyelesaian khusus yang kita gunakan adalah bentuk 1, yaitu ini. P kali A pangkat N. P kali A pangkat N. Maka A ke N untuk K itu sama dengan P kali A. A-nya tadi 4 ya, pangkat N. Penyelesaian ini selanjutnya kita substitusikan ke relasi rekurensi mula-mula. Ya, relasi rekurensi mula-mula yang ini ya. P kali 4 pangkat N dikurang 7 kali P pangkat N-1 tambah 10 kali P kali 4N 4 pangkat N-2 sama dengan 4 pangkat N. Nah, ini kalau kita utak-utik ya, ini kan ada banyak P ya, 3. P-nya kita keluarkan, jadi di sini. Kemudian 4 pangkat N-2 juga kita keluarkan, sehingga di dalam sini hanya tinggal angka-angka saja. Ini kalau kita selesaikan 16 dikurang 28 tambah 10, maka hasilnya minus 2 P kali 4 pangkat N min 2 sama dengan 4 pangkat N. Artinya min 2P sama dengan 4 pangkat N min 2 atau 4 pangkat 2. Maka min 2P sama dengan 16, P sama dengan min 8. Sehingga penyelesaian khususnya adalah ini. Ini ya, kita kan mencari nilai P-nya nih tadi, ya kan? Belum selesai sampai sini, maka penyelesaian totalnya adalah penyelesaian homogen ditambah penyelesaian khusus. Ini penyelesaian totalnya adalah penyelesaian homogen ditambah penyelesaian khusus. Jadi persamaan umumnya adalah C1 2 pangkat N tambah C2 kali 5 pangkat N dikurang 8 kali 4 pangkat N. Ingat, C1 dan C2-nya perlu kita cari dari mana? Dari kondisi awal yang diketahui di soal. Kita masukkan sehingga kita dapat beberapa persamaan sehingga bisa dicari C1 dan C2, ketemu nilainya C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan 12. Jadi penyelesaian relasi rekurensi mula-mula tadi adalah ini. Panjang ya. Jadi kalau bisa saya ulangi, jadi kalau ada bentuk yang dia relasi rekurensi tapi tidak homogen, relasi rekurensi linear tidak homogen, pertama teman-teman cari dulu penyelesaian untuk rekurensi homogennya ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua cari penyelesaian khususnya. Dari mana? Dari bentuk Fn-nya. Itu lihat di tabel ini.
dia masuk ke bentuk yang mana. Selesai dari situ dapat nilai P-nya, digabung. Penyelesaian total adalah penyelesaian homogen ditambah penyelesaian khusus. Baru dari situ dicari nilai C1 dan C2 dan seterusnya sampai berapa banyak akar karakteristiknya. Maka dari situ teman-teman bisa mendapatkan penyelesaian relasi rekurensi linier tidak homogen dengan koefisien konstan. Contoh kedua ini ya saya ambil. Ini ada bentuknya sama seperti yang pertama tadi. Ini yang A. Hanya bedanya ada tambahan nih Fn-nya, ya kan? Tadi ditambahan 7 kali 3 pangkat N. Nah, 7 kali 3 pangkat N sama seperti yang tadi ya. Penyelesaian homogennya kan sama dan yang 4 pangkat N-nya juga sama. Sekarang kita tinggal fokus ke mencari yang penyelesaian 7 kali 3 pangkat N ini. Ya, nyari penyelesaian khusus yang Fn sama dengan 7 kali 3 pangkat N. Bentukannya sama dengan 4 pangkat N dan 3 juga bukan karakteristik akar karakteristik dari relasi rekurensinya. Maka sama kita gunakan yang bentuk P A pangkat N. Jadi di sini A ke N pangkat K sama dengan P kali 3 pangkat N. Nah, ini disubstitusi ke relasi rekurensi yang awal. Sama seperti tadi kita keluarkan P-nya ya, taruh di luar biar bisa dioperasikan. Kemudian 3 pangkat N-2 juga kita taruh keluar sehingga di sini tinggal 3 kuadrat kurang 7 kali 3 tambah 10. 9 kurang 21 tambah 10 ya. Jadi P-2 kali min 2 itu sama dengan 7 kali 3 kuadrat atau P sama dengan min 63/2. Jadi solusi yang B ini gampang, tinggal digabung dengan yang solusi yang A tadi. Maka penyelesaian khususnya kan tadi yang untuk 4 pangkat N kan min 8 ya. Yang untuk 4 pangkat N tadi kan didapat ini min 8 kali 4 pangkat N. Maka tinggal digabung penyelesaian khususnya ini. Min yang baru kita cari 63/2 kali 3 pangkat N dikurang 8 kali 4 pangkat N. Nah, ini penyelesaian khususnya yang berubah. Penyelesaian totalnya adalah penyelesaian homogennya tetap ditambah dengan penyelesaian khususnya. Ini adalah penyelesaian total. Kita mencari C1 dan C2. Kalau diketahui kondisi awal, maka bisa kita selesaikan ini ya, cari nilai C1 dan C2 sehingga ketemu nanti AN sama dengan C1 ini dan C2 ini diganti menjadi sebuah nilai. Tapi di soal tidak diketahui bentuk awalnya, basisnya ya, kondisi awal. Jadi kita cukup selesaikan sampai dengan ini di sini. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga, di sini ada AN dikurang 4 AN-1 tambah 4 AN-2 sama dengan 2 pangkat N. Nah, beda lagi nih ya. Pertama kita cari dulu penyelesaian homogennya. Yang homogennya kan ini. AN kurang 4 AN-1 tambah 4 AN-2. Derajatnya ini 2, maka persamaan karakteristiknya adalah T kuadrat kurang 4T tambah 4. Ingat, konstantanya didapat dari sini. 1, min 4, dan 4. 1, min 4, dan 4. Ini adalah T-2 kuadrat. Maka akar karakteristiknya kembar ya. Ada 2 akar karakteristik, nilainya 2. Maka penyelesaian homogennya adalah C1 tambah C2N. Ya, ingat ya, ini sebanyak jumlah akarnya ya. Ini berapa banyak. Ini adalah akar kembarnya dimasukkan ke sini, pangkat N. Ini penyelesaian homogennya. Nah, sekarang kita lihat yang penyelesaian khususnya. Penyelesaian khususnya kan Fn-nya bentuknya sama dengan 2 pangkat N tuh tadi ya. Fn sama dengan 2 pangkat N. Nah, kita lihat di tabel yang penyelesaian khusus tadi, 2 pangkat N itu masuk bentuk yang mana? Bentuk ke mana? 2 pangkat N itu masuk ke sini ya. Ke 1
3 atau 4 ya. Fn sama dengan 2 pangkat n. Oh sorry, masuk ke antara 1 dan 2 tadi tetap ya, antara 1 dan 2. Ini masih di sini, masih di sini. Kalau ini ada n pangkat sekian. Nah, ini tadi di depannya tidak ada embel-embel, hanya 2 pangkat n, maka dia masuk antara 1 atau 2. Nah, sekarang apakah A-nya kan sama dengan 2, itu adalah akar persamaan karakteristik atau bukan? Akarnya tadi kebetulan juga 2, maka kita pakai bentuk yang kedua, beda dengan soal A dan B tadi ya. Dia adalah bukan akar persamaan karakteristik tadi A-nya. Maka kita pakai bentuk yang ini, P kali N pangkat M, A pangkat N. P kali N pangkat M, A pangkat N. Nah, ini ya. Dimana M itu adalah akar ya. Akarnya. Akar karakteristik kelipatan M sama dengan 2. Ada 2 buah. Jadi P N kuadrat kali A-nya adalah 2. 2 pangkat N. Ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di tabel ini untuk umumnya. M itu adalah akar persamaan karakteristik kelipatan M. Ada berapa banyak akar karakteristiknya seperti itu ya. Jadi kita substitusikan nilai ini ke relasi rekurensi mula-mula yang di awal tadi, maka didapat persamaannya adalah ini. Ya, keriting ya. Kusut lihatnya. Nah, sama seperti yang tadi, kita coba keluarkan biar bisa dioperasikan. P-nya kita keluarin nih, di sini ada P. P-nya kita keluarkan. Kemudian nah yang sama adalah 2 pangkat n-2 nih. 2 pangkat n-2 kita keluarkan sehingga di sini tinggal 2 kuadrat. Di sini tinggal 2, di sini 1 enggak ada. Jadi ini bisa dioperasikan nanti ya. Diselesaikan, dioperasikan, diutak-utik. Ini habis jadinya ya. Kan 4n kuadrat tambah 4n kuadrat kan 8n kuadrat tuh, dikurang 8n kuadrat habis. Min 8 kali min 2n kan 16n ya. 16n. Di sini 4 kurang 4n, min 16n. Maka ini juga habis. Di sini tinggal min 8 ditambah 16. Maka sisanya 8p sama dengan 4. Maka P sama dengan setengah. Maka dari sini kita dapat penyelesaian khususnya menjadi setengah n kuadrat kali 2 pangkat n. Ini ya, P-nya ketemu. Maka penyelesaian totalnya adalah penyelesaian homogen tadi ditambah penyelesaian khusus. Ini ya, penyelesaian homogen tadi ditambah penyelesaian khusus yang ini. Tinggal kita mencari C1 dan C2 ini kalau di soal diberitahu kondisi awal. Tapi karena tidak ada di soal ya, maka kita cukup sampai di sini. Nah, untuk yang D dan E itu saya akan tinggalkan untuk teman-teman kerjakan sebagai latihan. Mungkin saya kasih clue saja di sini. Ini bentuk homogennya adalah yang ini. Ini kan tinggal cari persamaan karakteristiknya, berarti kan T kuadrat dikurang 5T plus 6. Kemudian dicari akar-akarnya. Dapat persamaan penyelesaian yang homogen. Penyelesaian khususnya, lihat yang ini. Yang ini tuh kalau di tabel ya, antara bentuk ketiga atau bentuk keempat. Nah, tinggal nanti teman-teman ngecek apakah ini A-nya kan 4 ya, 4. Itu akar karakteristik dari ini atau bukan? Kalau dia akar karakteristik, maka pakai bentuk yang ini. Kalau dia bukan akar karakteristik, maka pakai bentuk yang ini untuk penyelesaian khususnya. Penyelesaian total adalah penyelesaian homogen ditambah penyelesaian khusus. Nah, kalau yang ini sama, ini adalah bentuk homogennya. Nah, ini lihat bentuk Fn ini untuk mencari penyelesaian khusus. Yang ini 5 tambah 3n itu bentuk antara yang ini atau yang ini, yang kelima atau keenam. Kenapa? Iya, karena bentuknya kan
kita lihat yang 3n-nya saja, tidak ada bentuk n dipangkatkan berapa gitu. Kalau yang ini kan bentuknya sesuatu nilai dipangkatkan n. Kalau yang ini sesuatu nilai dipangkatkan n, tapi ada bentuk di depannya tuh n pangkat berapa. Kalau ini n pangkat berapa saja, tidak ada bentuk sesuatu dipangkatkan dengan n. Nah, maka ini bentuk yang kelima atau yang keenam. Itu persamaan karakteristiknya kan adalah t kuadrat min 2t plus 1. Nah, teman-teman lihat apakah ada akar karakteristiknya itu 1 atau tidak. Kalau tidak ada 1, maka pakai bentuk umumnya ini. Kalau akarnya itu ada yang nilainya 1, maka bentuk penyelesaian khususnya adalah ini. Nah, itu adalah cara menyelesaikan relasi rekurensi ya. Tadi kalau saya summary-kan, yang pertama ada dengan cara iterasi, itu untuk relasi rekurensi yang bisa dengan mudah kita identifikasi pola-polanya. Tapi kalau tidak bisa diidentifikasi pola-polanya, bisa kita cek dulu relasi rekurensi itu apakah termasuk rekurensi linier atau rekurensi linier dengan koefisien konstan atau homogen linier dengan koefisien konstan. Kalau dia homogen linier dengan koefisien konstan, tinggal cari persamaan karakteristik dan akar karakteristiknya. Tapi kalau dia tidak homogen, baru kita perlu cari cara khusus yang barusan kita bahas. Jadi kenapa sih kita harus repot-repot mencari penyelesaian relasi rekursi ini ya? Karena di dalam ilmu komputer ya, penghitungan relasi rekursif, relasi yang ada rekursinya yang memanggil diri sendiri itu sangat memakan waktu dan berat ya. Hal ini terasa sekali jika kita menjalankan program komputer yang mengandung prosedur atau fungsi yang sifatnya rekursif. Waktu running yang dibutuhkan itu juga akan jauh lebih lama dibandingkan dengan program untuk menyelesaikan masalah yang sama tetapi tidak mengandung prosedur atau fungsi yang sifatnya rekursif. Nah, oleh karena itu, agar lebih cepat dan efisien, relasi rekursi tadi kita ubah menjadi rumus eksplisit seperti yang kita sudah bahas. Bisa juga sih tetap ditulis menggunakan struktur perulangan atau looping, atau tetap ditulis dalam bentuk rekursif. Ya, relasi rekurensinya itu bisa ditulis dalam bentuk fungsi rekursif ya juga bisa, cuma yang paling recommended itu adalah yang mengubahnya menjadi rumus eksplisit tadi. Jadi kita bisa langsung nyari suku ke n atau penyelesaian dari relasi tersebut dengan mudah. Oke, terakhir teman-teman silakan kerjakan latihan yang sudah saya siapkan. Cuma sedikit ini ya dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan diselesaikan dulu sebelum kita bahas nanti dalam pertemuan Zoom meeting.